Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita tentunya bersyukur ya, Tuhan memberikan satu kesempatan di mana hari yang baru boleh kita akan lewati. Dan biarlah ketika kita melewati hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan memohon pertolongan daripadanya. Pagi ini renungan yang saya akan bawakan adalah berjujur tentang membangun kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksudkan di sini adalah dalam satu konteks integritas. Tidak mudah untuk saat ini kita memberikan kepercayaan kepada orang lain. Ya, tidak mudah kita memberikan satu ataupun menaruh segala sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita dalam tanggung jawab orang lain. Tidak mudah untuk mendapatkan orang-orang yang seperti itu. Ya, itu menjadi satu tantangan di zaman ini ketika dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya, orang lebih cenderung mulai mementingkan diri. Itulah sebabnya kenapa banyak juga yang merasa takut untuk menaruh kepercayaannya kepada orang lain. Pernahkah Bapak Ibu merasakan ditipu? Atau sebaliknya, pernah juga merasakan pernah menipu? Ya, saya sedikit mau cerita pagi ini bagaimana pengalaman saya pernah ditipu orang ya. Dalam pekerjaan kita, mungkin juga Bapak Ibu pernah merasakannya. Ada beberapa kali saya pernah ditipu oleh orang ya. Waktu itu saya membeli beberapa bahan ya untuk makanan dan juga jus. Saya membeli buah ya. Salah satunya adalah alpukat ya. Pada waktu saya pergi ke satu tempat, di sana saya lihat ada alpukat yang keren-keren, yang bagus-bagus, gede-gede. Kemudian saya tertarik, saya datang kepada penjualnya, kemudian Pak, boleh nggak saya ngambil dalam jumlah besar gitu ya. Nah, dapat harga berapa? Oh, ternyata murah gitu ya. Nah, saya pikir itu sudah cukup murah, jadi oke, saya ambil ya lumayan banyak ya, 20 kilo lebih ya waktu itu, 25 kilo. Nah, ketika hari hanya tiba, saya datang ke tempat itu, saya ambil. Memang waktu saya buka karungnya gede-gede semua ya, bagus, alpukatnya bagus-bagus. Tetapi ketika sampai pulang di rumah, saya bawa di rumah, kemudian saya bongkar semuanya. Ternyata yang gede-gede itu cuma di atas doang, yang di tengah dan di bawah itu semuanya kecil-kecil. Ya, sedih sih rasanya ya ketika kita ditipu ya. Kemudian saya berbelanja yang lain gitu, belanja jeruk ya. Kelihatan yang paling atas itu bagus-bagus, warnanya orange, manis dan lain sebagainya. Tapi setelah dibongkar ke bawah, ada yang busuk lah, ada yang masih hijau lah, yang asam-asam lah, ya seperti itu. Itulah pengalaman yang suka duka ketika kita berjualan. Pernah juga kita mendatangkan buah ya dari luar kota, ya memang kelihatannya murah. Nah, setelah dikirim ke rumah ternyata buahnya hampir busuk semua. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sedih ya, ada perasaan susah, ada perasaan sakit ketika kita ditipu orang gitu. Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu ya, dan mungkin juga kita semua, kira-kira lebih enak mana, ditipu atau menipu? Ya. Kalau ditanya seperti itu, tentu jawabannya tidak dua-duanya. Ya. Jadi saya juga mau menipu, saya juga nggak mau ditipu gitu ya. Apakah benar ya ketika kita melihat orang-orang yang melakukan penipuan dan mereka seolah-olah mendapatkan entah itu uang ya, ketika mereka menipu dengan uang itu mereka berbahagia gitu dengan
hasil tipuan itu. Kalau kita lihat tinjau kembali di Alkitab, ya, menipu dari hal yang kecil sampai yang besar tetap saja menipu, dan itu adalah dosa, ya. Jadi secara moral kita melakukan kejahatan, melanggar hukum ke-8, mencuri dan bersaksi dusta. Ketika kita berdusta, kita melakukan dosa yang lain, yaitu mengambil hak yang bukan milik kita. Kira-kira seperti itu. Lalu apakah benar mereka yang melakukan penipuan, mereka yang mencuri itu akan berbahagia, ya? Ternyata tidak demikian, Bapak Ibu. Di dalam buku Mazmur pasal yang kelima ayat 4, 5, dan 6 dikatakan begini: sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat tak akan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu, engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan, engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpahan darah dan penipu. Jadi dosa menipu, dosa berkata bohong itu setara dengan mereka yang melakukan pembunuhan, mereka yang melakukan penumpahan darah, gitu ya. Karena itu pun juga menyakiti sesamanya. Bagaimanapun juga menipu adalah hal yang tidak baik, dan itu mengambil kedamaian dalam diri kita, ya. Terus bagaimana jika kita adalah orang yang ditipu? Kita ini adalah korban, ya. Tentu ketika kita ditipu pasti akan terasa sakit, ya. Kita merasakan sedih, kita sakit, gitu ya, dongkol dan lain sebagainya. Tapi apakah hidup kita sampai di situ? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama buka di dalam Mazmur 23 ayat 24. Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Tapi saya akan memulainya dari ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Oke, saya berhenti di sini, di satu ayat ini. Pada waktu saya ditipu, saya hanya bisa datang kepada Tuhan. Tapi saya memperoleh satu penghiburan yang luar biasa. Ada satu timbul pertanyaan di dalam hati saya ketika saya merasa sedih, kecewa dari setelah ditipu. Timbul dalam hati saya, pemikiran saya bahwa apakah Tuhan gak sanggup untuk menggantikan semuanya? Dan ketika pemikiran itu terlintas dalam hati saya, dalam pikiran saya mulai mendapatkan satu kedamaian. Saya mulai merasakan kelegaan, ya. Dikatakan bahwa Tuhan empunya bumi dan segala isinya. Tuhan kita itu kaya, gitu ya. Tuhan kita itu kaya, dan materi yang mungkin hilang itu, percayalah bahwa Tuhan bisa mengembalikannya, entah dalam jumlah yang pas atau bisa berlimpah-limpah, ya. Memang sangat sulit untuk mengampuni, sangat sulit untuk bersyukur dalam kondisi yang seperti itu. Tapi saya belajar bahwa ketika sesuatu itu hilang dari kita bukan karena kejahatan yang kita lakukan, Tuhan sanggup untuk mengembalikannya, ya. Itu penghiburan yang kita dapatkan. Jadi lebih bahagia mana antara menipu atau ditipu? Jawabannya tetap ditipu, ya. Kalau menipu, melakukan kejahatan, ya. Janganlah kita sebagai umat-umat Tuhan melakukan penipuan. Lawan kata dari menipu, ya, adalah kejujuran, ya. Jadi prinsip dasar dari menipu adalah berkata bohong, tidak berbicara sesuai dengan kenyataan. Tapi kita mulai belajar untuk melakukan ataupun berkata sesuai dengan kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan kejujuran. Kejujuran, ya, itu adalah suatu proses bertumbuh, ya.
kita pun mungkin dalam bisnis ya, ataupun dalam pekerjaan dan lain sebagainya, punya kecenderungan untuk melakukan sebuah penipuan, walaupun itu dalam lingkup yang kecil ya. Mungkin enggak yang merugikan secara materi, mungkin ya. Ditanya misalkan, bosmu kemana ya, karena dia lagi dicari orang, terus kemudian bosnya bilang, nanti kalau aku dicari orang, aku jangan kamu bilang ya kalau aku ada di dalam kantor gitu ya. Tapi itu tetap saja dalam hal kecil kita menipu gitu. Nah, kita sebagai umat Tuhan, hari ini kita punya tantangan ya, untuk berlaku jujur, untuk berkata jujur. Dan itu adalah satu proses bertumbuh ya. Saya baca di ayat berikutnya ya, tadi ayat yang pertama, ayat yang kedua. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini kita memperoleh satu janji berkat yang luar biasa ya. Bila mana kita berlaku jujur ya, kita membangun ya kepercayaan itu dari hal yang kecil, Tuhan akan ya melimpahkan berkat kepada kita ya. Dan berkat yang paling besar adalah kita akan duduk makan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ada satu kutipan di dalam buku Pikiran, Karakter, dan Kepribadian di jilid yang kedua halaman 509 di bab yang ke-86 ya. Di sini dikatakan dapat dipercaya membawa kedamaian pikiran. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata ketika kita berlaku jujur apa adanya, kemudian kita bertanggung jawab untuk setiap tugas dan tanggung jawab lah ya, yang diberikan oleh seseorang kepada kita, entah itu atasan atau entah itu orang tua yang paling kecil dalam keluarga ya, itu akan membawa kedamaian ya. Gantinya kita berbohong, kita menipu ya. Ketika kita melakukan satu kebohongan, kita akan berbohong untuk perkara-perkara selanjutnya. Nah, ini yang membuat kita celaka ya. Jadi dosa yang satu akan membawa rentetan kepada dosa yang berikutnya gitu. Tapi ketika kita dapat dipercaya melakukan kejujuran dalam hal kecil, kita memperoleh kedamaian. Ya. Seseorang mungkin tidak bisa menunjukkan penampilan luar yang paling menyenangkan. Ia boleh jadi kurang dalam banyak hal, tetapi ia mempunyai reputasi untuk kejujuran yang terus terang, ia akan mendapat kepercayaan orang lain. Jadi bukan paras yang cantik atau paras yang ganteng yang dicari oleh orang, bukan pendidikan yang tinggi setinggi-tingginya yang dicari oleh perusahaan, bukan juga kecerdasan, bukan juga pengalaman yang luar biasa ya yang dicari oleh orang. Mungkin tidak banyak hal yang kita bisa buat ya. Asalkan ketika kita jujur dalam hal-hal yang kecil, kita jujur dalam perkara-perkara yang sederhana, itu sementara kita membangun reputasi yang baik ya untuk diri kita sendiri ya. Luar biasa Bapak Ibu. Kasih akan kebenaran, ketergantungan dan keyakinan yang ditaruh oleh manusia kepadanya akan menghilangkan atau menekan ciri-ciri yang kurang menyenangkan dalam tabiatnya. Dapat dipercaya dalam tempat dan panggilanmu, kemauan untuk menyangkal diri sendiri dengan tujuan untuk menguntungkan orang lain akan membawa kedamaian pikiran dan perkenaan Allah. Jadi ketika kita jujur, itu akan mendatangkan berkat bukan hanya untuk sesama kita ya, yang memberikan kepercayaan, yang rindu untuk mencari kepercayaan ya, orang-orang yang dapat dipercaya, tapi itu juga menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Ada dua sisi yang ternyata setelah kita renungkan bersama-sama, berkat yang luar biasa ketika kita berlaku jujur. Panggilan untuk
kita saat ini ya. Janji yang luar biasa adalah bahwa Tuhan akan menaruh kita di tempat yang tinggi bersama-sama dengan Dia ya. Ya, berdiri di atas gunung Tuhan yang kudus. Memang tidak mudah untuk membangun kepercayaan ini. Ada satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang saya rindu untuk bagikan di buku 2 Timotius 1 ya. Ini adalah tulisan Rasul Paulus di ayat yang ke-11, 12, 13 dan 14. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Untuk membangun kepercayaan tidaklah mudah ya. Penderitaan, egoisme juga ditinggalkan, berusaha untuk menyenangkan orang lain tidak mudah. Tetapi janji Tuhan adalah barang siapa setia, kita akan didudukan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Satu renungan yang luar biasa janji Tuhan pada hari ini, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat Masehian hari ke-7 ya, menjadi terang dan menjadi berkat ya, sehingga orang-orang di luar sana yang mengalami kebingungan ya, hidup yang benar seperti apa, bekerja yang benar seperti apa, belajar yang benar seperti apa, ketika mereka melihat kita sebagai anak-anak Tuhan ya, yang jujur, yang setia, kita menjadi terang untuk mereka, sehingga mereka menaruh kepercayaannya kepada kita untuk terlebih keselamatan kita, sehingga kita boleh jadi alat Tuhan untuk membawa mereka kepada Kristus. Memang tidak mudah, tetapi bila mana kita berjalan hari ini bersama-sama dengan Yesus, Ia akan menolong kita untuk melakukan semuanya dengan benar. Tuhan memberkati kita.